melanjutkan untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini nanti akan saya awali dengan pengantar untuk menyusun atau menemukan masalah penelitian hingga bagaimana kita merumuskan sebuah judul penelitian dengan masalah penelitian. Jadi dua topik ya. Pertama adalah judul penelitian dan yang kedua adalah masalah penelitian. Ya, ini saya izin share screen. Oke, ya sekali lagi mengulangi apa yang sudah pernah saya jelaskan tentang makna metodologi. Ya, pada intinya ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana melakukan riset, bagaimana melakukan penelitian, ya. Nah, ini langkah-langkahnya saya kira dulu juga sudah pernah saya sampaikan. Jadi kalau mau meneliti itu tahapan pertama tidak harus menemukan judul dulu. Judul itu bisa diedit belakangan, ya. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah mencari kesenjangan antara teori dan fakta. Di teorinya bicara apa, faktanya apa yang kita lihat, fenomenanya yang muncul seperti apa. Nanti kalau ada perbedaan atau gap atau kesenjangan antara teori dan fakta, maka inilah yang dinamakan masalah. Dan masalah itu kemudian bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Dari sini biasanya sudah bisa untuk merumuskan judul, ya. Jadi jangan merumuskan judul dulu, nanti bingung membuat masalahnya. Karena apa? Di dalam latar belakang itu ada namanya latar belakang masalah. Itulah yang harus diuraikan. Oleh karena itu kalau kita sudah merumuskan teori dan faktanya, maka kita bisa merumuskan latar belakang masalah itu dengan baik. Nah, kemudian ketika sudah menemukan masalahnya, maka kita seyogianya mencari jawaban dari masalah itu. Ya, jadi kita harus mencari jawaban. Bagaimana caranya? Maka kita harus kembali kepada teorinya, ya. Kita kembali pada teorinya atau kembali pada pustakanya, literasinya kita cari. Tinjauan pustakanya kita tetapkan, kita cari, kita pelajari, sehingga dari itu kita bisa menduga, ya, menduga atas jawaban kita. Nah, dugaan itulah yang dinamakan hipotesis. Jadi hipotesis itu diperoleh dari kita membaca teorinya, gitu. Nah, karena sifatnya baru dugaan, ya, itu kan belum dilihat nilai kebenarannya, maka harus diverifikasi. Ya, harus diverifikasi sehingga diperlukan desainnya. Desainnya apa? Lalu sampel instrumen pengumpulan data dan analisisnya sehingga akan didapatkan data. Nah, data-data tadi kemudian diolah jadilah sebuah informasi yang bisa disimpulkan secara general. Maka jadi teori baru. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan kesimpulan itu atas jawaban dari masalah tadi. Nah, tinggal dilihat hipotesisnya sama apa tidak. Kalau ternyata hasilnya sama dengan hipotesis, maka namanya hipotesis itu terbukti. Nah, kalau tidak sama dengan hipotesis, maka namanya tidak terbukti. Pertanyaannya, apakah kalau hipotesisnya tidak terbukti itu dinyatakan gagal penelitiannya? Tentu tidak. Ya, kita harus mencarikan solusi, mencarikan jawaban-jawaban mengapa kok hipotesisnya tidak terbukti. Oke, ya. Nah, kalau di dalam sistematika sebuah proposal, tentu urut-urutannya ini kan, jadi harus ada judul penelitiannya, harus ada pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya dilengkapi dengan 4 poin ini. Jadi ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian dari pendahuluan, kita tentu akan cari yang namanya tinjauan pustaka, ya.
maka harus dicari pustaka-pustaka yang sesuai dengan masalah yang diangkat. Jangan memasukkan pustaka-pustaka yang jauh, ya jauh atau yang dekat-dekat mirip begitu, itu saya kira tidak harus dimasukkan. Yang utama adalah variabel-variabel yang terkait ya dengan variabel yang kita teliti. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah hipotesis ya, dugaan kita. Kemudian metodologi verifikasinya. Ya, diverifikasi apakah benar dan tidak, ya, hipotesis kita terbukti apa tidak, sehingga di situ diperlukan desain, tempat, dan seterusnya ya. Sampai dengan manajemen dan analisis data, sehingga ada daftar pustaka, lampiran-lampiran. Nah, tentu sistematika proposal ini secara umum memang seperti ini ya. Namun tata tulisnya, model penulisan bab dan sebagainya itu sangat bergantung dari institusinya mana. Kalau kita misalnya di D4 Unimus sudah punya panduan penulisannya, maka mahasiswa D4 wajib mengikuti panduan penulisan itu. Ya, tidak jauh dari ini sih ya. Itu. Jadi memang ada gaya-gaya penulisan yang berbeda, namun tidak jauh dari urut-urutan ini ya. Jadi mahasiswa wajib nanti membaca ya, mengambil, mengcopy atau membeli panduan itu, kemudian digunakanlah panduan itu untuk menulis tuh. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang sering dalam menuliskan proposal ya, misalnya judulnya terlalu panjang ya, latar belakang juga terlalu panjang, rumusan masalah kurang sesuai, ya, tujuan dan manfaat ya dicampur adukkan, mana itu tujuan, mana itu manfaat ya, karena mirip-mirip kalimatnya, maka ini harus betul-betul jeli. Kajian pustaka kurang fokus ya, jadi terlalu banyak pustaka yang dimasukkan tetapi tidak sinkron, tidak urut, tidak apa ya, tidak sesuai ya. Tidak konsisten dalam model rujukan. Rujukan itu macam-macam ya. Ada Vancouver alfabetik, ada juga apa namanya, jadi ada beberapa style ya. Harvard misalnya ya, Harvard, Vancouver alfabetik gitu. Kemudian kotak-kotak yang dalam kerangka teori bukanlah variabel ya. Ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci karena sering keliru ya nuliskan variabel itu. Lalu hipotesis tidak didahului dengan penjelasan premis-premisnya, kemudian juga kriteria eksklusi ya. Kemudian definisi operasional, terus skala ukur yang kurang tepat. Hal-hal inilah yang sering terjadi kesalahan di dalam penulisan proposal. Maka ketika ujian proposal tidaklah apa namanya jarang ya, tidaklah jarang, jadi sering dilakukan koreksi terhadap 11 poin ini. Nah, bagaimana dengan judul penelitian yang dikatakan baik? Pertama, judul penelitian ini harus informatif ya. Apa sih maksudnya informatif itu? Jadi judul yang kita buat itu harus dengan sekali dibaca itu sangat mudah untuk dipahami. Ya. Dan supaya mudah dipahami, maka variabel-variabel di dalam judul itu harus tertulis dengan jelas. Sehingga orang membaca sangat mudah memahami makna dari judul itu dan isi ya. Judul kan harus memenuhi keseluruhan dari isi. Yang kedua singkat ya, singkat. Bila panjang maka perlu anak judul. Lalu baiknya dihindari kalimat tanya karena tidak lazim judul ada kalimat tanya meskipun ada. Lalu hindari judul dengan kesan penelitian telah selesai, hindari singkatan. Kemudian harus betul-betul dipahami kapan kita menggunakan tempat dan waktu dalam penulisan di judul tersebut. Ya. Jadi ini yang untuk judul, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke masalah penelitian. Boleh silakan kalau ada yang mau tanya. Jelas ya? Saya Pak. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan Pak,
bagaimana cara mudah kita itu menentukan judul penelitian kita? Cara yang paling mudah. Iya, Pak. Jadi cara yang paling mudah tentukan masalah penelitian. Jadi kalau sudah mendapatkan masalah penelitian, maka akan dengan mudah menuliskan judulnya. Lalu bagaimana cara mendapatkan masalah penelitian? Ya, tentu dengan banyak membaca tentunya ya. Membaca teori-teori dan mengamati fenomena yang ada. Tidak jarang orang membaca artikel kemudian muncul judul baru. Jadi kalau kita membaca penelitian sebelumnya, kita tertarik misalnya di bidang hematologi, lalu kita baca penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hematologi di bidang laboratorium, maka biasanya di situ akan ada kelemahan-kelemahannya atau sarannya yang bisa ditindaklanjuti menjadi judul penelitian baru, sehingga kita mendapatkan masalah di situ. Nah, dari masalah itu kemudian kita angkat menjadi judul penelitian. Ya, kita angkat menjadi penelitian dan ketemulah judul penelitian. Jadi yang paling gampang cari masalah dulu, jangan cari judulnya. Gitu ya, Mbak Magdiro. Ya. Silakan, masih ada? Oke, silakan. Baik ya, kalau belum ada, akan saya lanjutkan. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh kalau misalnya judul dikasih tempat, itu artinya bahwa penelitian itu hanya berlaku di tempat itu. Demikian juga kalau dikasih waktu, maka penelitian itu hanya berlaku di saat itu. Jadi tidak lagi berlaku di tempat yang lain dan waktu yang berbeda. Namun kalau tidak disertakan tempat dan waktu ini, maka penelitian itu bisa dipakai kapanpun gitu ya. Sepanjang belum ada hasil penelitian baru yang membantah atau mengoreksi dari temuan kita gitu ya. Itu namanya pemakaian waktu dan tempat yang sesuai. Nah, biasanya model-model penelitian epidemiologi ya tentang wabah misalnya itu perlu dituliskan tempat dan waktu, karena wabah itu kan bergantung kapan. Dengan COVID kan tentu waktunya akan berbeda 2019 dengan mungkin nanti 2025 gitu ya. Nah, atau sebelumnya tidak ada COVID gitu ya. Jadi tidak dituliskan waktu karena itu berkaitan dengan waktu ya. Oke, saya lanjutkan berikutnya tentang masalah penelitian ya.